biar kita share screen. Oke. Nah, kita lanjutkan materi kita ya. Nah, ini dia, ini kesimpulannya. Semuanya oke, ini kesimpulannya kami buat dalam bentuk tabel ini. Perbedaan array dengan variabel biasa. Semua bisa lihat screen Mami? PowerPoint? Ya. Bisa, Mi. Oke, sekarang coba. Jadi apa bedanya antara variabel biasa dengan variabel array? Yang pasti di sini variabel array itu dapat mempunyai sebuah nilai, dapat mempunyai sebuah nilai atau lebih. Dapat mempunyai sebuah nilai atau lebih. Atau mungkin nanti kita... No 2 sama, Mi? Mana? Nah, enggak dong, beda. Contohnya nih. Nah, kita contohkan kalau di array misalnya ada 3 buah data. Ya, maka kalau kita menggunakan variabel array, cukup hanya menggunakan satu nama variabel aja. Apa nama variabel X? Ya kan? Nama variabel X, tetapi dia punya 3 indeks. Ya, X1, X2, X3. Kan gitu ya. Nah, tapi 1, 2, 3-nya di dalam tanda kurung siku. Jadi yang nama variabel hanya satu, yaitu X ini aja. Karena nanti 1, 2, dan 3-nya itu adalah indeksnya. Tetap hanya satu. Nah, bagaimana dengan variabel biasa? Ya, kalau variabel biasa hanya bisa dihubungkan dengan satu nilai saja. Kalau ini dapat mempunyai beberapa buah, berarti ini salah nih, sorry ya, yang kata-kata sebuah ini ganti dengan beberapa buah. Oke, kalau yang variabel biasa hanya dihubungkan dengan satu nilai saja. Ya, jadi kalau kita misalkan di sini ada 3 data, maka akan menggunakan 3 nama variabel juga. Apa nama variabelnya? Nama variabelnya di sini adalah X1, X2, dan X3. Jadi apa bedanya? Kalau di array, nama variabelnya itu nanti adalah X dalam kurung 1, X dalam kurung 2, X dalam kurung 3, kan gitu ya. Apa ini belum masuk? Nah, sementara kalau yang variabel biasa, X1, X2, X3 ini ada 3 buah nama variabel. Tolong dibedakan itu ya semua ya. Kalau seperti ini, X1, X2, X3 itu 3 buah variabelnya. Sementara kalau ini variabelnya hanya satu, ya, variabelnya hanya satu dengan nama apa? Apa nama variabelnya? Array. Nama variabelnya X. Nah, bolak-balik terus nih si Andre sama si Alex nya gimana nih? Nah, oke. Jadi kalau misalnya di sini kami coba simpulkan di sini, berarti kalau ada 3 data, maka untuk array hanya 1. Sementara kalau variabel biasa, kalau ada 3 data, maka nama variabelnya ada 3. Variabel ini, variabel biasa ini langsung 1 nilai saja. Jadi kalau ada 3 nilai, maka variabelnya ada berapa? 3 juga. Tapi kalau di sini ya ada 3 nilai, cukup 1 nama variabel saja. Sama mi aling juga mi juga mi ya, cek itu deh. Apa tuh? Nah, itu. Nah, siapa nih, ha? Hah? Halo? Nah, kita lanjut lagi. Ya? Next. Iya, Mi. Jadi di sini, kita kembali diulang lagi. Jadi array itu dapat menyimpan sejumlah nilai. Kalau variabel ada kedengaran suara Wawan, Mi? Ada. Wawan nih, ada Mami dengar nih. Nah, jadi kalau variabel biasa hanya menyimpan satu nilai. Soalnya jaringan Wawan, Mi. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Wawan dengar Mami. Ada dengar Mami, Wan? Nah, Wawan ada dengar Mami, nak? Ada kan? Dia keluar masuk. Ada, Mami. Nah, sip. Ada, Mi. Ya, nggak apa-apa. Sekarang dengarkan aja dulu. Jelaskan, ya. Sekarang kalau kita buat program ya. Iya, Mi. Nah, ini contoh program dengan variabel biasa. Nah, ini mulai dari void. Di sini ada float A sama dengan 5, B sama dengan 3, C sama dengan 7, TTL sama dengan 0. Boleh nggak? Di dalam array, di dalam C++, pada saat kita mendeklarasikan data, langsung kita masukkan nilainya, boleh. Ya, nak? Kalau selama ini kan kita misalnya float A, B, C, TTL, kan gitu ya. Tapi di sini langsung Mami masukkannya
plot A di mana A itu nilainya 5, B itu 3, C itu 7. Ya. Nah, kenapa Dika? Kenapa raise hand kamu, Kak? Enggak, Mi. Nah, Kepencet, Mi. oke, Pak. Nah, jadi ada berapa buah variabel di sini yang kami deklarasikan? Coba semua lihat di sini. Ada berapa variabel yang kami deklarasikan? Ini kan untuk deklarasi variabel nih. Plot A sama dengan 5, B sama dengan 3, C sama dengan 7, TTL sama dengan 0. Berarti ada 4. A, B, D, dan TTL. Nah, TTL ini bentuk total nanti. Makanya. Nah, jadi rumus TTL ini yaitu A tambah B tambah C. Sehingga nanti kan si out total, kita dapat nanti total itu nilainya adalah 5 tambah 3 tambah 7. Makanya kalau di running, isinya 5. Tapi ada berapa variabel di sini? Ya, ada 4 kan? A, B, C, dan TTL. Oke, paham? Nah, ini adalah contoh variabel biasa. Nah, gimana kalau seandainya kita rubah program tadi dengan menggunakan variabel array? Maka kita ingat tadi, program pertama tadi, yang nilai A, B, dan C ini, di mana A-nya 5, B-nya 3, C-nya 7, disimpan ada berapa nilai itu? 3 kan? Berarti berapa buah variabel yang digunakan untuk menyimpan ketiga nilai ini? 3 juga. Ya kan? Nah, sementara nanti TTL ini fungsinya untuk menyimpan nanti total ketiga nilai ini. Nah, berarti ada 4 variabel yang kita libatkan. Nah, sekarang untuk array, cukup karena ada 3 nilai, sekarang kami gunakan float X. 3. Ya, dimana untuk kalau kita tidak mendeklarasikan nilai awal dari X, maka indeksnya dimulai dari kalau kita tidak mendeklarasikan nilai awal dari indeksnya, makanya nilai indeks dimulai dari 0, gitu kan? Ya, maka akan dimulai dari X0, X1, dan X2 kalau dia X3. Nah, kita bisa juga langsung memasukkan nilainya seperti ini di array. Jadi float X sama dengan, nah untuk memasukkan dia ini harus di dalam tanda kurung awal ya. 5, 3, 7. Oke, berarti untuk menyimpan 3 nilai ini berapa buah variabel yang kami pakai di sini? Ayo. Untuk menyimpan 5, 3, dan 7 kan ada 3 nilai data nih. Nah, berapa buah variabel yang kami pakai untuk menyimpan? Kalau di sini. Kalau bentuknya begini. Iya, 1. Apa nama variabelnya? Yaitu X. Iya kan? Nah, sementara 5 itu nanti akan disimpan di X0, 3 akan disimpan di X1, 7 akan disimpan di X2. Nah, ini cara kita mendeklarasikan variabel array. Berbeda dengan tadi, ini variabel biasa. 5, 3, dan 7 itu disimpan dengan variabel yang berbeda-beda namanya. 3 nama, A, B, dan C. Tetapi di sini untuk array hanya 1 nama, yaitu X. Cuman dia ada 3 nilai yang bisa ditampungnya. Ini adalah indeksnya, dimulai dari X0, X1, dan X2. Nah, apa saja nilai datanya? X0-nya adalah 5, X1-nya 3, X2-nya tuh 7. Kemudian baru di sini deklarasikan lagi TTL sama dengan 0. Jadi boleh, ingat minggu lalu, kita boleh menggabungkan, mendeklarasikan variabel array dengan variabel biasa. Ya kan? Kalau yang X berarti dia array kan? Sementara TTL variabel biasa. Ya. Nah, kenapa yang kita sebut ini sebagai variabel biasa? Karena nggak ada dideklarasikan indeksnya. Sementara di sini dideklarasikan indeksnya. Itu caranya. Itu bedanya kalian nanti melihat bagaimana, yang pada saat mendeklarasikan variabel ini, mana yang variabel array, mana yang biasa. Yang variabel array pada saat dideklarasikan itu sudah ada indeksnya. Sementara variabel biasa saat dideklarasikan tidak ada indeksnya. Nah, dan indeks ingat terletak di dalam tanda kurung siku. Paham tuh? Nah, kemudian di sini ada integer juga i. Nah, i ini indeks atau biasa? Variabel atau biasa? Variabel biasa atau array? Wah. Biasa, Mi. Nah, biasa. Kenapa? Karena nggak ada indeksnya kan? Kita nggak ada mendeklarasikan indeksnya. Kalau ini ada indeksnya. Oke. Nah, terus sekarang
kita sekarang kita combine dia dengan menggunakan looping. For I sama dengan 0, I kecil sama dengan 2, I plus plus. Kalau kayak gini, apa-apa aja nilai I kita berarti. Dimulai dari apa? For, dimulai dari nih, yang baris ini nih, yang ini. Nah, berarti nilai I kita apa-apa aja tuh? 0. 0, 1, dan Kecil dari 1. Nah, jadi kecil sama dengan 2, berarti sampai 2 dia kan. Berarti nanti akan ada I-nya 0, I-nya 1, I-nya 2. Nah, I ini nanti untuk indeks. Nah, oke. Sehingga kita gunakan rumus TTL sama dengan TTL tambah XI. Berarti di awal saat I sama dengan 0, berarti di sini X 0. Next, saat I sama dengan 1, maka di sini X1. Saat I sama dengan 2, di sini juga X2. Akan ada nanti I sama dengan 3? Enggak ada. Berarti nanti X itu hanya akan ada mulai dari X0, X1, dan X2. Nah, di awal nilai TTL-nya di set 0. Berarti di sini TTL sama dengan 0 tambah X0. Gitu kan? Berarti 0 tambah X0 berapa? 5. Maka nilai TTL pertama kita berapa? 5. Ya kan? Nah, sehingga disuruh cetak total sama dengan, oke. Nah, cetak total sama dengan TTL. Nah, kalau seperti ini, kalau seperti ini, berapa kali total akan dicetak? 1 kali aja ini. Kapan? Yaitu total terakhir. Apakah begitu total pertama, kan pertama tadi total kita 0. 0 tambah 5 sama dengan 5. Apakah langsung dicetak? Enggak. Kenapa? Karena ini enggak ada tanda kurung kurawanya. Kalau tanda kurung kurawa berarti satu baris langsung balik ke for. Kan gitu ya? Benar? Nah, berarti saat saat I sama dengan 1, maka TTL di sini nilainya berapa? 5 3. Berapa TTL berikutnya? 8. Ya kan? Di sini kan tadi 5 tambah 3, 8. Next lagi. Berarti untuk X, I sama dengan 7. Berarti di sini 8 lagi kan? 8 tambah 7, 15. Nah, selesai. Maka baru disuruh cetak total sama dengan TTL. Maka yang tercetak juga sama 15. Nah, di sini bedanya. Kalau tadi kita menggunakan variabel biasa untuk menghitung total, kita menggunakan rumus TTL sama dengan A tambah B tambah C. Berarti ada 4 variabel yang terlibat. Tapi kalau di array, kita hanya menggunakan 2 variabel, yaitu TTL dan X. Dimulai dari X0, X1, dan X2. Sehingga dapatlah nanti hasilnya sama-sama 15. Ini juga 15, ini juga 15. Paham? Paham ya? Oke. Nah, nanti kalian boleh silakan kalian silakan kalian cobakan nanti di laptop masing-masing ya, jadi kelihatan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak, Mami lanjut ke ininya, slide berikutnya. Masih perbedaan antara array dengan variabel biasa. Nah, di sini masih menggunakan variabel biasa. Di sini float X dan I. Nah, float X dan I. Ada berapa variabel yang Mami deklarasikan di sini? Ada berapa variabel? 3. 3. Mana? 3. Nah, coba lah lihat nih. 4. Kok 4? Lihatlah float X, I. Kalian berapa buah tuh? 3. Nah, duonya X sama I aja. Tengoklah sini nih, Plot X, I. Ya kan? Berarti berapa buah? 2 cuma. Nah, sekarang X dan I ini variabel biasa atau variabel array? Biasa, Mi. Biasa. Kenapa dikatakan variabel biasa? Karena dia tidak ada indeksnya. Ini memang kita akan mencobakan ini variabel biasa. Jadi for I, nah di sini I-nya dideklarasikan dari 1 sampai I kecil sama dengan 3. Berarti nilai I ada berapa nanti ini? Juga 3 kan? Karena dimulai dari 1, 2, 3. Si out nilai ke. Jadi pada saat I sama dengan 1, nilai ke 1, maka dimasukkan nilai X.
Nah, maka kita masukkan nilai pertamanya. Oke, berarti setelah itu pada saat I sama dengan 2, nilai kedua masukkan lagi X. Nilai ketiga masukkan lagi X. Ya, kalau misalnya X yang kita masukkan tersebut, misalnya pada saat nilai ke-1 kita masukkan tadi 3, ya, nilai kedua kita masukkan 5, nilai ketiga kita masukkan 7. Jadi kita kan masukkan 3 nilai berarti di sini nih ya. Tapi hanya ditampung oleh satu variabel X. Akibatnya dalam memori, apakah 3, 5, dan 7 itu akan tersimpan semua? Contoh pertama, waktu kita masukkan nilai pertama 3. Next, nilai kedua 5. Nah, gimana dengan nilai 3 yang pertama kita masukkan tadi? Pasti akan langsung ditimpa. Kenapa? Karena dimasukkan dalam variabel biasa yang hanya mampu menampung satu nilai. Jadi begitu pertama kita masukkan angka 3, kemudian kita masukkan 5 dalam satu nama variabel X juga, maka 3 tadi akan ditimpa oleh 5. Nah, setelah itu masukkan nilai 7, maka 5-nya ditimpa oleh 7. Jadi begitu diminta, misalnya di sini masukkan for I dari 1, I kecil sama dengan 3, I plus plus. Nilai ke-1 adalah berapa nih? Berapa nilainya tadi? Berapa yang akan dicetak nilai ke-1? Oke, kalian 3. seperti apa nanti kira-kira tampilannya? Ini kan program Mami masuk gunanya adalah untuk memasukkan 3 nilai nih. Dengar semua ya. Nilai ke-1 Mami masukkan 3. Nilai kedua Mami masukkan 5. Nilai ketiga Mami masukkan 7. Dah. Oke. Begitu diminta ini nilai ke ini berapa kali nanti ini? 3 kali juga kan? Kenapa? Karena dalam for ya. Nah, berapa nilai ke-1 yang akan muncul? 1. Nilai ke-1 1 Bi. 7 Mi. Nah, 7 kan? Kenapa? Ya Mi. Nilainya yang Ditimpa Mi. iya ditimpa karena nilai ke-1-nya. Oke, ini contohnya ya. Nilai ke-1 memasukkan 5. Nilai kedua memasukkan 3. Nilai ketiga memasukkan 7. Cuman karena dia disimpan dalam variabel biasa, maka yang tersimpan itu variabel terakhir, nilai terakhir kan 7. Makanya begitu disuruh cetak nilai ke-1 7, nilai kedua 7, nilai ketiganya juga 7. Nah, tapi kalau kita buat dengan variabel array, ini variabel kita yang menggunakan array nih. Nah, beda dia. Plot X misalnya 5. Berarti ini X ini variabel biasa atau berindeks nih, atau array nih. Ini array pasti kan? Nah, dia ada indeksnya. Ya Mi. Nah, kemudian integer 7. For I dari 1 sampai 3. Nilai ke-1. Nah, di sini tidak lagi X. Tapi di sini adalah XI. Itu bedanya dengan yang tadi. Kalau di sini C-in X. Tapi kalau di sini C-in-nya adalah XI. Ya, jadi kalau dimasukkan nanti nilainya ada 3 buah, jadi yang dicetak nilai ke 3XI ya. Nah, kalau dimasukkan nilai ke-1-nya 5, nilai keduanya 3, nilai ketiganya 7, maka nanti begitu dicetak tetap yang muncul itu adalah 5, 3, 7. Jadi nggak akan ditimpa nilai lama karena sudah menggunakan variabel array. Paham? Paham. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau enggak, maka sekarang semua pakai laptop nggak? Kerja pakai laptop. Nah, ya. Sekarang Mami persilahkan kalian cobakan program ini. Cobakan program ini di laptop masing-masing nih. Variabel dengan program dengan variabel biasa dan program dengan variabel array. Oke? Paham? Ya. Sekarang Mami stop share dulu, kan filenya sudah ada semua ya. Stop share dulu. Sudah. Oke.